Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat dan luar biasa kan? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini? Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Pastinya anak-anak kami sekalian sudah tahu kan apa itu kebutuhan? Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak paparkan dulu apa-apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setiap apa yang kita lakukan pastinya memiliki tujuan supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak sekalian memahami konsep kebutuhan manusia dan juga jenis-jenis kebutuhan tersebut. Yang kedua, supaya anak-anak kami sekalian mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan antara si A dan si B. Dan yang ketiga, agar anak-anak kami sekalian mampu menghargai pentingnya memenuhi kebutuhan manusia secara bijaksana. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak sekalian mampu mengidentifikasi berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita mulai materi kita mengenai kebutuhan hidup manusia. Apa itu? Mungkin anak-anak sekalian bertanya, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah dan untuk apa kebutuhan itu harus kita penuhi untuk mempertahankan kelangsungan. Jadi di sini Bapak jelaskan, dan kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri, baik itu berupa barang maupun jasa. Maka kita memenuhi kebutuhan kita adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, baik itu secara individu. Nah, sekarang kita secara kelompok kita, yaitu dengan materi secara individu itu artinya kita sendiri memenuhi kebutuhan kita, dan kalau dia kelompok berarti lebih dari satu orang. Adalah segala sesuatu dalam satu keluarga terdiri dari ayah, kelangsungan ibu dan juga anak-anaknya. Kebutuhan ini kita selain kebutuhan penuhi, kita juga sering mengenal yang namanya keinginan sendiri. Kebutuhan dan keinginan ini adalah kedua hal yang bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Belajar tentang jenis-jenis kebutuhan. Tidak semua keinginan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu dengan materi kebutuhan itu adalah hal-hal pokok yang kita butuhkan. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan segala sesuatu yang muncul dalam manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yang sangat kita inginkan. Kebutuhan ini kita dapat kita penuhi karena menjaga keberlangsungan hidup kita sendiri. Untuk mengetahui jenis-jenis kebutuhan, di sini telah dirangkum ada 4 jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya atau berdasarkan intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Dan yang ketiga, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Jenis kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan atau intensitasnya. Jenis kebutuhan ini terdiri dari 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Contohnya papan, sandang, dan pangan. Yang kedua, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan primer telah terpenuhi. Contohnya televisi, radio, alat mandi, dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau lux yaitu kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Contoh mobil mewah, rumah mewah, perhiasan. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Yaitu kebutuhan sekarang, pastinya kebutuhan masa yang akan datang. Sekalian sudah tahu kan apa itu kebutuhan. Kebutuhan sepanjang waktu.
Yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya olahraga, pakaian, makanan, atau minuman. Kebutuhan rohani contohnya rekreasi, beribadah, dan juga menonton. Yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjek terdiri atas dua, yaitu yang pertama kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang tujuan pemenuhannya dirasakan untuk kepuasan seseorang. Contohnya makanan, obat-obatan, minuman, pakaian. Yang kedua, kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dirasakan oleh orang banyak atau kelompok. Contohnya jalan raya, jembatan, pasar, instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, pendapatan, status sosial, selera, dan juga adat istiadat. Jadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis kebutuhan, arti dari kebutuhan, dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak didik kami sekalian. Sekarang yang menjadi tugas kamu adalah coba dulu buat daftar kebutuhan dan keinginan yang kamu miliki. Kerjakan di rumah, besok kita kumpul. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Semoga anak didik kami dapat mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan dan juga dapat dengan bijaksana memenuhi kebutuhannya, memilih skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.